Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait dengan program studi analisis proses bisnis, di mana diampu oleh Ibu Ulfi Saidata IC, Eskom MCS. Di sini kelompok kami akan menganalisis peningkatan pengolahan susu di daerah Boyolali menggunakan value chain. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu ada Erina Wijayanti dengan NIM 004. Saya sendiri Muhammad Khairul Anwar dengan NIM 011. Selanjutnya ada Muhammad Burhanuddin dengan NIM 034. Yang terakhir ada Nika Nur Cahyana dengan NIM 036. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan 5 poin pembahasan terkait dengan studi kasus proses analisis bisnis. Yang pertama yaitu ada gambaran umum profil peternakan sapi perah di Desa Singosari. Yang kedua yaitu terkait dengan model rantai pasok susu sapi di Desa Singosari. Yang ketiga yaitu analisis nilai tambah Hayami, mata rantai pengolah susu dan value chain. Yang keempat yaitu terkait dengan peningkatan TI. Dan yang terakhir tentunya adalah kesimpulan. Baik, tak perlu berpanjang lebar. Selanjutnya terkait dengan poin pertama akan dijelaskan oleh teman saya Nika Nur Cahyana. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang pertama ada gambaran umum profil peternakan sapi perah di Desa Singosari. Desa Singosari menjadi salah satu desa sentral penghasil susu tak terlepas dari kontribusi masyarakat yang sebagian besar bermata pencarian sebagai peternak sapi perah. Menurut hasil survei, sebagian besar 800 kepala keluarga bermata pencarian sebagai peternak sapi perah dengan jumlah produksi susu sebesar 12 liter per hari. Yang kedua ada model rantai pasok susu sapi di Desa Singosari. Yang pertama itu ada pemasok sapi yang bakal ke peternak sapi, lanjut ke pengepul susu, langsung ke industri pendinginan, terus ke industri pengolahan susu, dan yang terakhir ke tangan konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga ya, terkait dengan analisis nilai tambah Hayami, mata rantai pengolah susu, dan value chain. Saya ambil contoh terkait dengan keju Indragila, di mana industri ini bergerak di bidang pembuatan keju mozzarella, yang dimana lagi dalam sehari itu dapat mengumpulkan di nomor 2 ya, itu mengumpulkan katakanlah bahan baku itu susu perharinya itu 1000 liter untuk dijadikan keju tadi, dan di mana itu juga membutuhkan keju 100 liter keju mozzarella perharinya. Ada juga tenaga kerja yang katakanlah berperan, yaitu 8 tenaga kerja per hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan faktor konversi di poin 4 ini, di nomor 4, di mana faktor konversi sebesar 0,1 itu artinya harga input susu akan menghasilkan output 0,1 jika dinilai dalam bentuk rupiah ya teman-teman ya. Untuk upah sendiri, upah rata-rata tenaga kerja yang bergerak ini, yang kerja di bagian keju Indragila ini, upah rata-ratanya itu 46.667 per harinya.
Jadi pembuatan keju mozzarella ini dengan perbandingan 10 liter susu dapat menghasilkan 1 liter keju. Jadi itu kesimpulan yang dapat saya ambil terkait dengan analisis nilai tambah dan value chain ini. Baik, di sini saya akan menambahkan terkait dengan bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk pembuatan keju mozzarella. Di mana yang pertama ada bahannya yaitu susu. Di mana untuk dari pembelian susu ini harganya 5.200 teman-teman, 5.200 per liter ya. Nah, ini per liter. Jadi biar nggak salah pahami, ini huruf L gitu. Nah, yang kedua untuk bahan-bahan lain tentunya yaitu keju. Karena tadi kan kita ambil contoh keju. Berarti untuk bahan keju sendiri itu nilainya 2.880 per liter. Nah, untuk terkait dengan itu output yang kita hasilkan dari penjualan keju itu, kita menghasilkan output 90.000 teman-teman. Tapi dalam nilai produk ini kan harga output susunya itu dikali faktor konversi tadi ya 0,1. Berarti menghasilkan nilai produknya 9.000 gitu. Selanjutnya ada nilai tambah, di mana nilai tambah itu dihasilkan untuk tiap liter keju mozzarella itu Rp920. Di mana prosesnya untuk nilai tambah, nilai produk dikurangi harga input bahan lain, dikurangi harga input susu. Nah, itu ya. Yang terakhir yaitu ada rasio nilai tambah, di mana rasio nilai tambah itu sebesar 10,2% dari total nilai output, di mana rasio nilai tambah itu yaitu nilai tambah dibagi nilai produk dikali 100%. Yang selanjutnya, pembahasan terkait dengan poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Burhanuddin. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Iril. Yang selanjutnya adalah proses penilaian proses bisnis menggunakan value chain. Di dalam value chain ada dua aktivitas, yaitu primary aktivitas atau aktivitas utama dan juga secondary aktivitas atau aktivitas pendukung. Yang pertama primary activity. Itu ada inbound logistik, yaitu penanganan bahan mentah dan juga pergudangan. Bahan mentah di sini yaitu susu segar. Terus yang kedua ada operation, yaitu berupa listrik dan juga air. Terus yang ketiga outbound logistik, penggudangan dan distribusi harga dan juga produk jadi. Produk jadinya nanti yaitu berupa keju mozzarella. Terus selanjutnya yang keempat adalah marketing, yaitu pemasaran menggunakan iklan, promosi, penjualan online, distributor, dan juga lewat industri atau pabrik. Terus yang terakhir, service atau pelayanan. Kami menyediakan tanggal expired pada produk kami. Maksudnya pada produk yang kami analisis. Dan juga sterilisasi untuk memastikan produk kami itu tidak kadaluarsa. Terus selanjutnya secondary activity atau aktivitas pendukungnya. Yang pertama infrastruktur perusahaan. Meliputi manajemen umum, akuntansi, keuangan, dan juga perencanaan strategis. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Meliputi perekrutan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja, gaji, dan juga bonus. Terus yang ketiga,
Yang ketiga ada pengembangan teknologi. Mayoritas proses produksi masih menggunakan peralatan dan sistem tradisional, namun tingkat inovasi produk ini tergolong sudah baik. Nah, pada proses ini nanti kami akan analisis untuk peningkatan nilai tambahnya. Terus yang terakhir ada procurement atau pembelian. Barang-barang yang dibeli pada bisnis kali ini adalah susu segar, garam pengawet, terus listrik, bahan bakar, nota, terus maintenance. Maintenance ini meliputi alat-alat yang digunakan untuk proses operasi pembuatan susu kali ini. Pembuatan keju kali ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kemudian selanjutnya pembahasan peningkatan TI dan juga kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Erina Wijayanti. Kepada Erina, saya persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu peningkatan TI. Pada industri pengolahan alat dan teknologi yang digunakan masih tergolong sederhana. Jadi hal yang perlu ditingkatkan yaitu pada bagian pemasaran, yaitu memasarkan produk dengan menerapkan teknologi digital marketing masa kini, seperti dengan membuat website, menggunakan aplikasi WhatsApp Business, Facebook Ads, Instagram Ads, dan TikTok. Selanjutnya yaitu bagian operasional. Perlu dukungan teknologi yang handal dari segi alat dan mesin, serta dukungan sarana dan prasarana. Teknologi yang digunakan ditujukan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Sebelum susu sapi diolah menjadi suatu produk, alangkah lebih baiknya pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Dukungan teknologi yang handal seperti menggunakan mesin dalam proses pengolahan gaji. Dari proses preparing, breaking, grinding, dan mixing, menggunakan mesin-mesin yang canggih supaya dapat meringankan pekerjaan manusia agar lebih efisien dalam waktu penyelesaiannya, serta mengurangi resiko tingkat kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah melakukan penilaian proses bisnis menggunakan value chain, kita dapat memberikan saran atau solusi agar nilai tambah atau keuntungan pengolahan susu di daerah Boyolali semakin meningkat. Adapun beberapa solusi tersebut yaitu peningkatan proses bisnis menggunakan TI di bagian pemasaran dan juga di bagian operasional. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami terkait dengan analisis penilaian pengolahan susu di daerah Boyolali. Terkait apa? Jika ada teman-teman yang ingin diskusi atau apa, nanti bisa disampaikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Baik, terima kasih.